Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Madsen dan kawan-kawan sebenarnya tidak menyebutkan bahwa mana yang terbaik, tidak. Tetapi mereka hanya menyebutkan tipe-tipe cara makan orang. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa bisa saja untuk merestriksi kalori, mengatur kuantitas, mengatur jumlah, kita bisa kombinasi dari metode-metode makan ini. Misalnya, pada hari Senin kita makan dengan metode A, tetapi kemudian besoknya kita pakai metode E, puasa seharian. Alternate, berganti-ganti, makan, puasa, dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin dengan metode-metode yang lain, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di tabel yang sederhana ini. Ya. Walaupun common diet atau diet yang biasa orang lakukan, setuju dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan adalah yang A, ya, sehingga tubuh tidak memiliki kesempatan untuk dalam tanda kutip beristirahat, ya, khususnya saluran cerna kita. Nah, kita lihat grafik yang berikut ini. Ini menyebutkan apa sebenarnya yang terjadi ketika kita makan secara teratur dengan timing yang sama dibandingkan dengan makan tidak teratur. Pada gambar grafik yang berwarna biru itu adalah orang yang makan teratur. Ketika dia makan pagi hari pada jam yang spesial, yang khusus, nutrisi di dalam darah, senyawa kimia di dalam darah itu pasti akan meningkat karena baru masuk makanan. Tetapi kemudian beberapa jam tertentu, ketika nutrisi-nutrisi ini mulai digunakan oleh sel, berpindah ke dalam sel, sehingga kadarnya di dalam darah akan turun perlahan-lahan dan kemudian masuk pada tahap basal. Ya. Makan siang, nutrisi naik lagi, dan kemudian turun kembali pada tahap basal. Makan sore juga seperti itu. Kita lihat kalau seperti grafik yang berwarna biru, maka tidak ada masalah yang terjadi kepada kita manusia. Tetapi yang terjadi pada kebanyakan orang adalah grafik yang berwarna merah. Jam 6 sudah makan, nutrisi fitokimia naik di dalam darah. Setelah mencapai waktu tertentu, akan turun. Tetapi sayangnya belum turun pada tahap basal, kita sudah makan lagi. Entah makan biskuit, entah makan permen, entah makan kue, dan lain sebagainya. Sehingga nutrisi yang ada di dalam darah yang kadarnya sudah seharusnya akan menuju ke tahap basal, kembali naik. Dan kembali naik melebihi dari kebutuhan orang biasanya. Sehingga naiknya akan melebihi puncak dari grafik yang pertama. Kemudian, belum lagi turun, kita sudah tambah dengan makanan yang lain. Dan ini menjadi kebiasaan makan kita sehari-hari. Kita makan tidak melihat waktu. Apapun yang terlihat, apapun yang dikasih, kita makan. Ini yang menjadi masalah besar kita, manusia, walaupun yang dimakan makanan yang sehat. Sehingga yang terjadi adalah grafik merah itu tidak, nutrisi di dalam tubuh kita itu, senyawa kimia dan lain sebagainya itu tidak pernah turun ke tahap basal, tetapi cenderung naik terus, dan akhirnya menyebabkan satu kondisi yang disebut dengan hipertrigliseridemia atau hiperglisemia pasca makan. Ya. Gula darah atau lemak darah itu tinggi di dalam tubuh sesaat setelah kita selesai makan. Tidak harus menunggu 6 bulan, tetapi di saat kita selesai makan dengan pola makan yang tidak teratur seperti yang digambarkan oleh grafik yang berwarna merah ini. Apa yang akan terjadi? Inilah yang terjadi. Ketika kita makan dalam jumlah besar, energi dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian kita tergolong orang yang tidak suka berolahraga, sedentary lifestyle, maka akhirnya energi yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar itu tidak digunakan oleh tubuh, tetapi justru akan ditimbun, menyebabkan ketidakseimbangan energi, dan akhirnya akan muncul radikal bebas dalam jumlah yang sangat berlebihan, di luar dari kebutuhan manusia. Dan seperti yang kita ketahui, salah satu teori yang dianut sekarang ini, bahwa radikal bebas adalah penyebab berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit tidak menular, bahkan kanker di dalamnya, termasuk proses penuaan dini yang terjadi di dalam. Kita lihat ini akibat dari
makan yang sangat besar, kuantitas yang sangat besar, karena frekuensi makan yang tidak teratur. Tidak ada timing, tidak ada waktu yang spesifik untuk kita makan di setiap hari. Dan inilah hasil yang akhirnya harus ditanggung oleh umat manusia dewasa ini, di mana penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian yang tertinggi saat ini. Nah, dari berbagai penelitian sebenarnya ditemukan bahwa ketika seseorang makan, ada satu periode yang disebut periode pasca makan, postprandial, dan kemudian menuju ke periode pasca serap, postabsorptif. Nah, periode postprandial sampai postabsorptif inilah yang disebut sebagai jarak makan dan akan berlangsung sekitar ada penelitian yang menyebutkan 4 sampai 6 jam, tetapi penelitian yang saya tunjukkan di awal tadi 6 sampai 8 jam. Tetapi yang terjadi adalah manusia menghabiskan sebagian besar waktunya pada keadaan postprandial ini yang diduga sebagai keadaan yang proinflamasi dan prooksidatif yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit kronis seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, bahkan penelitian berdasarkan data statistik di barat, orang barat itu bisa makan sampai 16 jam satu hari. Fase postprandialnya sampai 16 jam per hari. Itu artinya melewati jumlah 12 jam siang hari. Karena memang makan sampai jam 9 atau jam 10 malam. Dan ini juga mungkin menjadi pengalaman dari kita. Sehingga akhirnya banyak sekali penyakit tidak menular yang berkembang di masyarakat. Sebagai kesimpulan, prinsip keteraturan adalah turunan dari prinsip kuantitas. Sebab ini menjadi salah satu metode untuk mengatur kecukupan makanan. Di dalam prinsip ini kita telah belajar bahwa timing atau waktu makan yang tetap, terutama di siang hari, memberi manfaat yang terbaik bagi manusia. Setelah itu kita dapat mengatur waktu untuk puasa di antara jam makan tersebut. Sekitar 4 atau sampai 8 jam tergantung dari pilihan kita makan 2 atau 3 kali sehari dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan satu hari. Minggu depan kita akan belajar tentang prinsip yang keenam dari prinsip nutrisi komprehensif 7K, yaitu prinsip keamanan. Dasar-dasar dari prinsip ini sebenarnya sangat terkait dengan prinsip kondisi dan keanekaragaman, tetapi akan lebih spesifik karena kita membahas beberapa hal terkait makanan yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan, terkait dengan faktor keamanan terhadap tubuh manusia. Semoga kita tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.